¿Por qué no quemamos la casa? No, el disco se puede quemar. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik, sehat selalu, serta dalam lindungannya. Amin. Sebuah film berjudul Close Range tahun 2015 akan berkisah tentang seorang mantan agen pembunuh bayaran yang menghadapi teror habis-habisan setelah menyelamatkan keponakannya dari penculikan kartel narkoboy. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Next. Berlatar di kota Sonora, Meksiko, kisah akan memperlihatkan seorang pria yang bernama Colton Mike Reddy, biasa dipanggil Cole, masuk ke dalam sebuah gedung mengikuti dua pria tak dikenal dan begitu cukup enteng baginya untuk lolos dari pengamatan petugas gedung tersebut. Setelah lolos, dia bersama dua orang pria tak dikenal pun masuk ke dalam lift untuk bersama-sama menuju ke atas, tetapi kemudian tiba-tiba ¿Qué piso? Yap, si Cole ini langsung membuat kedua orang tersebut lumpuh, lalu kemudian memporak-porandakan semua teman-temannya di atas tanpa ada satupun kesulitan yang didapatkannya. Dan inilah Victor, seorang kepercayaan sekaligus keponakan dari seorang pimpinan kartel narkoboy terbesar di daerah tersebut, di mana Cole langsung memperlihatkan foto seorang perempuan yang bukan lain adalah anak dari saudaranya sendiri yang bernama Haley. Haley, it's your uncle, Cole. Setelah menemukan Haley yang bernasib baik, nasib buruk harus berpihak pada Victor. Meski sudah mengatakan jika tidak melakukan apa-apa terhadap Haley, tetapi Cole rupanya tidak terima dengan aksi penculikan ini, sehingga Victor langsung disingkirkan dari permukaan bumi, tepat bersamaan dengan petugas yang datang menyetorkan diri mereka pada Cole. We're safe now, all right? Ketika hendak melepaskan borgol di tangan Haley, Cole melihat ada sebuah flash disk di gantungan kunci tersebut, sehingga Cole mengambil dan menyelipkan di saku jaketnya. Siapa tahu sewaktu-waktu bisa berguna, lalu kemudian mereka berdua pergi dari sana. Dan itulah alasan Cole bisa menggila sekejam itu, sebrutal, seagresif seperti tadi, sebab sebagai seorang mantan agen pembunuh, ia tak tenang jika ada yang berani mengganggu, mengusik 4K keluarganya, ketenangan, kebahagiaan, dan lebih-lebih kehormatan kehidupan keluarganya. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka berhasil masuk ke negara tetangga, tepatnya di kota Santa Cruz Country yang bersebelahan dengan Sonora tadi. Untuk selanjutnya Cole akan mengantarkan Haley pulang ke rumahnya. Sementara di gedung sebelumnya sudah ada si bos besar alias si paman Victor tadi yang bernama Fernando LJV Garcia, tapi biasa dipanggil Erna. Erna yang geram, marah, juga jengkel, sangat menyayangkan ada anak buahnya yang melarikan diri, sementara membiarkan Victor sendirian, di mana hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi, membiarkan keponakannya dibanting-banting oleh Cole sendirian, dan lebih memilih untuk kabur. Tak sampai di situ, Erna juga mempertanyakan flash disk yang sudah dirampas oleh Cole sebelumnya, tetapi karena si anak buah Erna ini jawabannya sama sekali tidak tahu, sehingga Erna merasa bahwa si anak buahnya sudah tidak berguna lagi, sama seperti lagu Bang Haji Mansur S, "Oh, tiada berguna." Secepatnya langsung dia mewafatkan anak buahnya. Está bien. Todo está bien. Tak lama kemudian Cole dan Haley sudah tiba di rumah adiknya yang bernama Angela. Ini parasnya, Angela lalu mengatakan terima kasih atas bantuan Cole yang sudah menyelamatkan putrinya. Tetapi ternyata Cole lebih bersimpati jika semua ini dilakukannya demi keponakannya, bukan karena Angela dan suaminya yang ternyata merupakan ayah tiri dari Haley ini. I didn't do it for you or that asshole husband of yours. Victor is dead.
Di gedung sebelumnya, Erna kemudian menelpon petugas tempat yang bernama Jasper. Seorang petugas yang ternyata mata cuitan juga selalu mendapat upah bagian dari karakter narkoboy tersebut sebab hubungan mitra di antara keduanya begitu cukup baik. Dan kini dia ditugaskan Erna untuk menangkap Cole yang sudah membuat Victor ponakannya hengkang dari planet ini untuk selama-lamanya. Of delivering justice. Sementara itu di rumah Angela, ketika semuanya hendak akan pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba suami Angela ini muncul entah dari mana dan ini bentuknya bernama Walk. Walk datang dan tampil sok jagoan dengan menyalahkan Cole bahwa aksi yang Cole lakukan kemarin telah membuat kekacauan di sini dan membuat mereka tidak aman lagi untuk hidup dan tinggal di rumahnya. Akan tetapi Angela sudah muak dengan basa-basi si Walk ini yang tampil di hadapannya, sementara yang menyelamatkan putrinya adalah Cole, bukanlah dirinya, seorang pria yang bisanya bersembunyi dan membiarkan Hailey menjadi korban atas perbuatannya, dan kini tiba-tiba muncul saat semuanya sudah teratasi oleh Cole. This is all your fault. Goddamn son of a bitch. You are never gonna see him again, understand? Dan memang dari awal Cole sudah tidak suka dengan suami Angela ini. Bahkan dia tidak rela saat Angela menerima pinangannya kala itu seorang pria, mohon maaf, bajingan, yang bekerja sebagai penyeludup narkoboy. Dan Angela memilih pendamping seperti itu yang jelas-jelas membuat sang kakak merasa muak dan muntah. That before shacking up with that son of a bitch. Dan lagi-lagi ketika semuanya akan pergi meninggalkan rumah itu, tiba-tiba dua mobil petugas yang bukan lain adalah Jasper dan rekan-rekannya datang, sehingga Cole yang sudah mengetahui dirinya akan menjadi sasaran, kemudian bersembunyi terlebih dahulu di sebuah gedung sebelum Jasper tiba di lokasi setempat. Tiba di sana, Jasper yang akan menangkap Cole dengan sebuah dalih bahwa Cole sudah melakukan tindakan senonoh pada para petugas di gedung sebelumnya, sehingga dia harus ditangkap. Job. I'm the law down here. Now where is he? Mendengar itu, Angela langsung melabrak si Jasper ini. Jika Cole bukanlah pembunuh, akan tetapi dia pun tak segan-segan akan melakukan perbuatan sekeji itu jika ada petugas-petugas kotor yang berani menghalangi Cole untuk membebaskan Hailey yang diculik oleh para karakter narkoboy beberapa hari yang lalu. Sheriff, they had it coming. What is it you think Colt did, Sheriff? Sementara itu Walk yang juga diborgol oleh Jasper, di mana buntut persoalan ini berawal dari dirinya dengan para karakter tersebut. Dengan penuh harapan dirinya bisa dibebaskan, Walk pun memberitahu Jasper jika Cole pelakunya yang sedang bersembunyi di gudang sebelah. Sehingga Jasper langsung memberi perintah kepada dua rekannya untuk menangkap Cole, tetapi kemudian tiba-tiba yaps, tak perlu dengan tonjolan keras, rupanya Cole bisa langsung menjatuhkan kedua petugas tersebut dengan begitu cepat, sangat mudah. Untuk kemudian selanjutnya memilih pergi dari situ, sehingga aksi pengejaran pun dilakukan sampai ke atas bebukitan. Dan tak lama kemudian Erna beserta rombongan tiba di lokasi dan langsung memerintahkan dua orang anak buahnya, masing-masing bernama Reina, ini tubuhnya, dan JJ Loco Cruz, ini tampilannya, biasa dipanggil Ocho, yang merupakan adik dari Victor, sang ponakan dari Erna yang sudah minggat ke planet berikutnya. Setibanya di atas bebukitan, Ocho langsung meminta Cole untuk mengembalikan flash disk yang sudah dirampasnya kemarin, sehingga aksi tembak-menembak pun terjadi di dalam hutan di antara pepohonan dan semak belukar yang menewaskan dua petugas suruhan si Jasper dan juga Reina. Dan tiba saatnya Ocho seorang diri akan menuntut balas atas kematian sang kakaknya Victor, sekaligus untuk mengambil flash disk miliknya Erna. Dan
Yaps, perkelahian pun tak terhindarkan. Cole dengan teknik jurus andalannya langsung mendaratkan beberapa pukulannya, tetapi Ocho bukanlah preman kaleng-kaleng, di mana dengan jurus kecepatan tali pinggangnya ternyata mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit dan membalas dengan beberapa tendangannya. Ya, meskipun akhirnya dia tidak mampu meredam kecepatan kaki dan bantingan Cole yang begitu cepat berkali-kali keras datang mendarat di tubuhnya, sehingga dia pun mengikuti jejak Victor ke peradaban berikutnya. Sementara di rumah Angela, Erna yang sudah khawatir dengan keadaan Ocho memerintahkan 3 orang anak buahnya lagi untuk menyusul Ocho sebab dihubungi tak ada jawaban sama sekali. Bersamaan dengan itu, Jasper kemudian memastikan kepada Erna jika Cole adalah seorang mantan prajurit yang sangat liar. Kadang-kadang dia disewa jadi tukang pukul orang juga, dan alasan dia mengapa berada di sini, dia dikeluarkan dari pasukan karena pernah memukul atasannya sampai masuk ke rumah sakit. Wow. Loose cannon. He went crazy in Iraq. He's a gun for hire. Armed robberies, abductions. 3 orang suruhan Erna pun tiba dan langsung melabrak Cole dengan mobil juga senjatanya, sehingga akhirnya Cole pasrah dan memberikan kesempatan yang sangat besar, tetapi dengan sebuah syarat mereka mau berbagi info mengenai flash disk kemarin. Setelah itu mereka bisa menyusul Ocho secepatnya tanpa ada hambatan sedikit pun. Drive. What's on it? Dan kenyataannya informasi penting, nama-nama pemasok narkoboy, nomor rekening, tempat penyimpanan uang dan segala-galanya ada dalam flash disk tersebut, sehingga pantas saja si Erna ingin mengembalikannya kembali ke tangannya, sebab cuma itu kasihan yang menutupi kekurangan hidupnya selama ini. They're probably out there lying dead somewhere because of all this. Di rumah Angela terlihat Jasper ketakutan sudah menyadari jika semua suruhan Erna termasuk anak buahnya sudah diwafatkan oleh Cole, dan kini seenaknya dia melimpahkan semua perkara ini sama Erna untuk kemudian mencari amannya sendiri. Tetapi Erna bukanlah barang mainan habis manis cepat dibuang. Dia kembali menggertak Jasper jika Jasper tidak bisa lari dari orang sepertinya kecuali dia masih sayang sama putri tercintanya. How's your kid these days? Dan akhirnya Cole pun datang ke lokasi, sempat menghajar 1 orang terlebih dahulu, tetapi kemudian kedatangannya sudah tercium oleh Erna, sehingga dia diancam jika tidak menyerah maka ponakannya akan melayang-layang juga ke peradaban berikutnya. Gringo! Gringo! Cole, sang mantan agen berpengalaman ini pun diam-diam menyerah sambil melangkah ke depan dengan penuh perhitungan menuruti kemauan Erna untuk memberikan flash disk miliknya. Tetapi kemudian Erna sangat terlena dengan keadaan ini sehingga melupakan satu hal yang pernah diucapkan oleh Jasper. Cole adalah seorang prajurit yang sangat liar, buas, tak takut mati, dan Hey, go first! yaps, dengan style dan kecepatan tangannya dia berhasil menghajar orang di hadapannya dan merebut senjatanya, sehingga aksi tembak-menembak brutal pun kembali berlangsung di sana dengan durasi yang cukup lama, di mana salah satu peluru yang nyasar mengenai Angela tepat di lengan kanannya. ¿Por qué no quemamos la casa? We can call state police. We can't. No, el disco se puede quemar. Dan di sisi lain, Jasper dihubungi oleh pihak polisi setempat yang tidak mengetahui sama sekali jika sesungguhnya si Jasper ini ikut terlibat dalam insiden tersebut dan hanya memerintahkan dirinya untuk segera menuju ke lokasi tembak-menembak tersebut. Lanjut, setelah beberapa saat kemudian, salah seorang anak buah Erna berhasil masuk ke dalam rumah dan Cole langsung memberinya beberapa contoh teknik kecepatan bantingan dan tonjolan supaya dia paham bagaimana nanti jika ada orang yang datang mengusik kehidupannya walaupun itu tak akan pernah terwujud. Dan Erna yang sudah geram akhirnya mengarahkan semua anak buahnya di luar untuk masuk ke dalam rumah karena tak tahan lagi ingin secepatnya melihat Cole ingin bertekuk lutut di hadapannya.
Ellos están atrapados arriba. Sementara itu di lantai atas, Cole yang melihat Angela terluka akibat insiden tadi membuatnya semakin panas beringas sehingga dia menyuruh Angela dan Haley untuk pergi meninggalkan rumah secepatnya, membiarkannya sendirian mengatasi seluruh mafia narkoboy tersebut. Dan ketika anak buah Erna ini hendak masuk untuk melabrak Cole, terjadilah tembak-menembak yang pada akhirnya menyisakan 2 orang di mana mereka berdua bisa bangga berkesempatan bisa berduel dan merasakan langsung atmosfer bagaimana rasa sakit yang diderita oleh teman-temannya. Prajurit terlatih mental baja full bela diri, jadi kesimpulannya wajar jika sejak Cole memporak-porandakan mereka berdua ini dengan beberapa jurusnya dan teknik tendangan andalannya yang begitu cepat, mirip dengan teknik kecepatan tendangan yang sering sekali dipakai oleh Boyka. Sementara itu di luar rumah, Jasper tiba-tiba muncul dan langsung mengirim Erna ke peradaban berikutnya yang seakan-akan keberadaannya di situ sedang menolong Angela dan Haley yang ditodong oleh Erna sebelumnya. Tetapi ternyata... Where's the drive? Colt. Yap, ternyata alasan menyingkirkan Erna selain dirinya tidak senang diancam-ancam, ternyata Jasper ini juga sangat mengidam-idamkan sebuah flash disk kemarin sehingga dia segera menyingkirkan Erna terlebih dahulu lalu kemudian mencari tahu keberadaan flash disk tersebut pada Angela. Angela pun menuturkan jika flash disk tersebut sekarang berada di tangan Cole dan tepat saat Jasper ingin menjadikan Angela dan Haley ini sebagai umpannya, tiba-tiba pria bernama Colton McCready ini muncul dan... Ya, tinggal mereka berdua. Bukannya mengajak berduel, Cole malah memberikan 2 pilihan pada si Jasper ini untuk memilih salah satu antara senjata atau borgol yang membuat Jasper galau setengah mati karena keduanya baginya sama rata alias sama-sama. Your choice. Pilih borgol hidupnya menderita di dalam jeruji besi plus harga diri pun hilang. Sedangkan memilih senjata berarti dirinya lebih mementingkan harta sebab senjata kemungkinan dia bisa menembak Cole dan mengambil flash disk tersebut. Tetapi untunglah rahmat itu datang padanya, yang pada akhirnya dia sadari bahwa jika dirinya itu lebih pantas untuk memilih. Karena memang dari awal dirinya memiliki karakter itu, harta. Setelah semuanya rebes, akhirnya flash disk tersebut dititipkan kepada Angela. Siapa tahu di kemudian hari bisa berguna bagi dirinya. Dan entah akan kemana arah tujuan Cole, siapa yang akan ditemuinya berikutnya, film apalagi yang akan dilakoninya selanjutnya, entahlah, hanyalah doa yang bisa dipanjatkan. Semoga semuanya segera terjawab, amin. Tamat yang sangat menghartakan. Dan akhirnya kita bisa bercermin dari film ini bahwa pendamping hidup bukanlah semata-mata harta. Bisa membuatmu senyum saat engkau bangun di pagi hari cukup. Janganlah engkau berani-berani menerima pinangan dari seorang penjahat, kejam bos. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.